Hutang pinjaman online akan lunas dengan sendirinya, nggak usah khawatir karena semuanya bakal beres. Ya, kalian cukup tenang, cukup duduk manis, bodo amat cuek, maka utang pinjaman online kalian bakal lunas dengan sendirinya. Nah, saya yakin kalian semua pasti ingin mendengar ucapan seperti itu. Saya yakin kalian semua pasti ingin ya hal tersebut benar-benar terjadi dan menjadi sebuah fakta. Cuman sayangnya kalau saya di sini ingin memohon maaf sebesar-besarnya bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Oke, mungkin bagi sebagian orang tidak menyukai channel ini karena mungkin terkesannya wah ini mah tidak menenangkan, wah ini mah nakut-nakuti orang yang galbe pinjol. Enggak, di sini saya tetap mendukung kalian buat kalian yang gagal bayar karena kondisi yang memang tidak memungkinkan. Saya tetap ingin mensupport kalian dengan memberikan share-share ilmu atau mungkin edukasi terkait aplikasi pinjaman online, gagal bayar pinjol yang tepat, yang memang real fakta apa adanya. Bukan mengada-ngada, bukan yang sesuatu yang memang pengen kalian denger tapi nyatanya hoax dan lain sebagainya. Oke, kalau boleh jujur, terus terang aja, kalau saya mau views saya banyak, saya mau views saya tinggi, saya bisa aja bilang terus-terusan bikin konten yang bilang dalam tanda kutip mungkin konten pembodohan tentang masalah pinjol seperti ini. Bilang aja, DC pinjol ini DC nggak bakal datang. Pinjol ini akan otomatis lunas kalau utang lebih dari 3 bulan. Pinjol ini tenang aja, nggak bakal ada DC yang datang. Nggak usah takut soal DC yang datang, mereka datang cuman biasa-biasa aja. Atau mungkin utang kalian akan lunas dengan sendirinya, nggak usah dibayar. Dan kalau memang DC tersebut melakukan tindakan-tindakan, ya udah utang pinjol kalian akan hangus dan nggak perlu bayar lagi. Bisa aja saya terus-terusan bikin konten seperti itu. Tapi kalau faktanya tidak, bukankah ini seperti kayak membohongi kalian? Kalian mungkin akan di awal-awal merasa tenang, oh ya, wah senengnya alhamdulillah saya, oh ternyata cuman kayak gini, oh ternyata gini-gini. Tapi kalau fakta kenyataannya tidak seperti itu, suatu saat nanti kalian akan kena imbasnya. Buat apa gitu ya teman-teman ya? Saya tidak mau membuat atau membuat sebuah hal yang menjadi dosa jariah dengan mengharapkan banyaknya penonton dan banyaknya views, dan saya mengorbankan fakta-fakta yang ada. Ya, sebagai contoh, banyak banget orang-orang yang mungkin tidak suka dengan ketika saya membahas bahwa utang pinjol otomatis yang galbe itu otomatis lunas, utang pinjol akan otomatis aman untuk digalbe dan akan hilang dengan sendirinya. Itu kan ketika saya menyangkal hal tersebut, orang-orang kan banyak yang tidak suka. Tapi coba dipikirkan baik-baik, ada nggak sih utang yang benar-benar hilang, utang yang benar-benar lunas? Kalau nggak ada, di kolom komentar itu pasti nggak ada nih orang-orang yang udah bilang, Bang, saya sudah telat 7 bulan di sini, DC-nya masih nagih nih. Bang, saya sudah telat 1000 hari. 1000 hari itu coba berapa tahun loh teman-teman ya. Tapi di situ masih ada tagihan, memang sih dendanya mentok, tapi di Slick juga masih ada tuh. Itu kan sebuah bukti bahwa memang ada kasus-kasus tertentu yang memang hutangnya tiba-tiba lunas. Tapi itu benar-benar spesifik dan tidak terjadi di semua orang. Ya mungkin itu ada beberapa hal yang memang ya si pinjol tersebut yang menghanguskan utang kalian. Tapi jangan dipikir kalian akan merasakan hal yang sama. Ya, saya tidak pengen memberikan harapan palsu buat teman-teman semuanya. Karena banyak banget informasi yang beredar bahwa ya udah banyak orang yang berbondong-bondong bikin konten YouTube tentang edukasi pinjol yang mana katanya ya udah utang kalian akan auto lunas jika pinjol sebar data. Utang kalian akan auto lunas jika pinjol hubungi di luar kondar. Nah, faktanya bagaimana? Mungkin kalian ketika mendengar seperti ini, wah tenang, alhamdulillah saya tidak akan disebar datanya karena kalau enggak nanti utang saya bakal lunas. Faktanya bagaimana? Ada juga tuh yang kesebar, tapi apakah lunas utangnya? Enggak juga ya. Yang ingin saya bangun di sini adalah wawasan kalian dan pemahaman kalian bagaimana sih harusnya menghadapi pinjol, dan ketika gagal bayar pinjol itu bukan dengan cara-cara seperti bayar joki penghapusan data, bayar seperti dengan cara gali lubang tutup lubang, bukan seperti dengan cara klaim sepihak bahwa utang kita lunas kalau pinjol melakukan pelanggaran. Nggak bisa. Pinjol itu banyak melakukan pelanggaran ya mungkin sebagian besar dilakukan oleh oknum, tapi yang nyatanya apa? Yang diusut berapa? Belum kelihatan, dan mungkin ada yang diusut dan ada juga yang mendapatkan sanksi. Tapi pada kenyataannya yang viral-viral itu belum terlihat apakah sanksinya memang ada atau tidak ya. Seperti kayak DC yang menendang pintu, DC karena pernah kan ada viral DC disiram air terus kemudian menendang pintu. Nah, tapi apakah diproses hukum? Nah, kita tidak pernah tahu berita kelanjutan
keberlanjutannya bagaimana ya. Oleh karena itu perbaiki wawasan kita, perbaiki mental kita, jangan takut lagi ketika kita galbek karena ini bukan kemauan kita dan kita bukan dengan sengaja untuk menggalbekannya. Karena memang kondisi kita yang belum ada uangnya. Ya, sekali lagi dengan hal ini saya ingin dan saya berharap buat teman-teman sekalian tetap tenang, nggak boleh takut masalah galbe pinjol seperti ini ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya bakal ada jalan keluarnya dan ada solusinya. Solusi terbaik gagal bayar pinjol atau telat bayar pinjol adalah meminta sama Allah untuk diberikan kemudahan untuk bebas dari jeratan hutang pinjol seperti ini. Itu adalah solusi terbaik sejauh ini yang pernah saya bilang ya, yang pernah saya lakukan juga. Saya mungkin belum pernah bilang ya, kalau saya juga pernah punya utang 60 juta dan lain sebagainya di kartu kredit, kayak di beberapa kartu kredit, bahkan ada 5 kartu kredit saya ngutang yang banyak banget. Tapi ya karena takdir Allah dan saya pengen utang saya lunas, nggak sampai 2 tahun, bahkan cuma 2 bulan saya bisa melunasi 60 juta tersebut. Padahal harusnya secara cicilan itu 2 tahun baru lunas, tapi diberikan banyak rezeki akhirnya saya bisa melunasi cukup dengan waktu 2 bulan saja. Apakah saya menyangka sebelumnya? Enggak. Saya nggak pernah menyangka, tapi ya karena saya terus meminta, terus berdoa agar bisa segera bebas dari hutang dan bisa diberikan kemudahan dan tentunya juga disertai dengan usaha-usaha ya. Saya mencari kerja sampingan, saya mencari penghasilan tambahan, apapun itu saya lakukan dan semuanya rezeki pun akan mengalir untuk bisa melunasi hutang kita. Ya, mindsetnya menurut saya pribadi bukan dengan ya udah saya galbe aja, biarinlah bodo amat utang pinjol juga gini. Enggak, tapi diubah. Semoga saya mendapatkan limpahan banyak rezeki, yang mana rezeki tersebut meskipun dipakai untuk bayar pinjol beserta bunga-bunganya, rezeki saya masih banyak. Nah, itu adalah doa dan mindset yang bagus untuk solusi gagal bayar pinjol seperti ini. Bukan sebaliknya, utang pinjol doang nggak akan kena apa-apa lah. Nggak gitu, mindsetnya lebih baik seperti itu. Ya memang pada kenyataannya nggak bakal terjadi apa-apa. Kalau kalian gagal bayar pinjol ya nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi mindsetnya lebih ke arah positif ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa utang pinjol itu memang bukan sesuatu yang berat, tapi tergantung bagaimana cara kalian untuk mengambil sisi positifnya, melihat gambaran secara luasnya, melihat resikonya, dan melihat solusi yang tepat apa ketika kalian gagal bayar di pinjol. Memang akan ada risiko seperti malu, seperti ketakutan dan lain sebagainya. Tapi ya nggak masalah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak wawasan yang kalian dapat, semakin banyak kalian tahu undang-undang perlindungan tentang galbe pinjol seperti ini, maka kedepannya insya Allah semakin kalian berani untuk menghadapi DC-DC pinjol tersebut. Dan paling penting adalah nggak kemakan omongan DC pinjol, nggak takut DC pinjol ngomong A, ngomong B, ngomong C. Kalian tetap fokus dan tidak terjebak dengan bujuk rayu mereka ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Harapan saya semoga teman-teman yang saat ini sedang gagal bayar, telat bayar di aplikasi pinjaman online, semoga diberikan kemudahan dan kelapangan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta apapun itulah, intinya kita itu manusia tempatnya dosa, minta maaf sebanyak-banyaknya, minta ditolong ya, minta harapannya ditolong agar bisa bebas dari hutang. Insya Allah semuanya pasti ada. Kalau perlu lakukan amalan sunnah, mau itu sholawat kek, mau itu sedekah subuh kayak apapun itu kalian lakukan. Ini adalah bentuk ketulusan dan ikhtiar kalian untuk memohon pertolongan dari Allah SWT ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga video ini bisa memberikan kalian manfaat yang positif, dampak yang positif, dan semoga video ini juga memberikan berkah buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.